Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal-soal AKG-TK atau Asesmen Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Agama pada bulan Desember tahun 2021. Nah, di mana soal yang akan dibahas pada video kali ini adalah soal Asesmen Kompetensi Profesional Guru Mata Pelajaran Biologi MA atau Madrasah Aliyah. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Endospora merupakan struktur tambahan pada bakteri yang dibentuk pada saat A. Kondisi lingkungan tidak menguntungkan, B. Kondisi lingkungan menguntungkan, C. Fase pertumbuhan, dan D. Fase stasioner. Oke, jawabannya adalah yang A. Nah, di mana definisi endospora itu kan memang struktur yang berada di luar bakteri yang berfungsi untuk melindungi bakteri pada saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Contohnya, kondisi suhu yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah, kemudian kondisi pH lingkungan yang terlalu basah atau terlalu tinggi, maupun terlalu asam atau terlalu rendah. Oke, kemudian soal yang kedua. Berdasarkan grafik di samping, dapat disimpulkan tentang sifat kerja enzim, yaitu A. Enzim pepsin bekerja optimal pada pH basah, B. Kerja enzim dipengaruhi oleh pH, C. Enzim amilase bekerja optimal pada pH asam, dan D. Enzim tripsin optimal bekerja pada pH netral. Nah, dari grafik di sini terdapat 3 buah enzim, yaitu enzim pepsin, amilase, tripsin, di mana ketiga enzim ini bekerja secara optimal pada kisaran pH-nya masing-masing, di mana enzim pepsin akan bekerja optimal pada pH 2 atau pH asam, kemudian enzim amilase bekerja secara optimal pada pH 7 atau pH netral, sedangkan enzim tripsin akan bekerja secara optimal pada pH 11 atau pH basah. Nah, coba kita cek opsinya. Yang A, enzim pepsin bekerja optimal pada pH basah. Bukan ya. Enzim pepsin bekerja optimal pada pH asam. Kemudian kerja enzim dipengaruhi oleh pH. Nah, ini betul. Kemudian yang C, enzim amilase bekerja optimal pada pH asam. Bukan ya, enzim amilase itu bekerja optimal pada pH netral. Kemudian enzim tripsin optimal bekerja pada pH netral. Bukan juga, karena enzim tripsin itu bekerja optimal pada pH basah. Jadi yang betul adalah pernyataan yang B. Oke, kemudian soal yang nomor 3. Dalam usaha meningkatkan produksi pangan, para peneliti telah berhasil mengembangkan bibit unggul dengan teknik hibridisasi. Ilmu pengetahuan yang mendasari teknik tersebut adalah A. Ekologi, B. Fisiologi, C. Taksonomi, dan D. Genetika. Nah, kata kunci pada soal ini adalah teknik hibridisasi. Sesuai dengan definisinya, hibridisasi itu adalah penyilangan atau perkawinan dua spesies. Misalnya di sini ada spesies A dikawinkan dengan spesies B. Nah, di mana antar dua spesies yang berbeda ini akan menghasilkan keturunan baru atau disebut keturunan yang sifatnya hibrid. Nah, karena sifat keturunannya ini fertil atau dapat melahirkan keturunan yang baru. Nah, dalam kegiatan hibridisasi atau menyilangkan kedua spesies ini tentu saja harus didasari oleh ilmu pengetahuan yang pasti. Nah, ilmu pengetahuan yang mendasari ilmu hibridisasi itu berkaitan dengan pola pewarisan sifat, di mana ilmu atau percabangan ilmu biologi yang mempelajari tentang pola pewarisan sifat itu adalah ilmu genetika. Jawabannya adalah yang D. Kalau ekologi itu mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, sedangkan fisiologi itu mempelajari tentang proses faal yang terjadi pada suatu tubuh organisme, dan taksonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi. Jadi yang A, B, dan C bukan. Oke, kemudian soal yang keempat. Proses perkembangbiakan suatu organisme dapat melalui perantara virus. Perkembangbiakan semacam ini disebut dengan istilah A. Transduksi, B. Fragmentasi, C. Pembelahan biner, dan D. Konjugasi. Oke, jawaban yang tepat adalah yang A. Transduksi.
di mana transduksi ini berdasarkan definisinya adalah proses pengembiakan organisme melalui perantara virus. Contohnya virus bakteriofag yang menginfeksi bakteri E. coli. Nah, di mana materi genetik yang berada pada virus bakteriofag akan ditransfer dan diintegrasikan pada materi genetik bakteri, sehingga nanti bakteri akan melakukan proses perkembangbiakan dengan pembelahan, sehingga akan menurunkan materi genetik atau materi rekombinan yang tadinya merupakan gabungan antara materi genetik virus dengan materi genetik bakteri, sehingga akan diturunkan pada keturunan yang baru. Nah, itu disebut dengan peristiwa transduksi. Nah, lalu untuk fragmentasi sendiri, itu adalah perkembangbiakan dengan memutuskan bagian-bagian tubuhnya. Contohnya pada cacing planaria. Nah, coba saya gambarkan cacing planaria di sini. Nah, di mana cacing planaria ini dapat memutuskan bagian tubuhnya menjadi beberapa bagian. Contohnya bagian kepala sendiri dan juga bagian ekor sendiri. Nah, ketika bagian kepala dan bagian ekor itu terpisah, nanti akan membentuk individu baru. Pada bagian kepala nanti akan tumbuh menjadi satu bagian yang utuh, yaitu dengan menumbuhkan ekornya. Lalu bagian ekor akan menumbuhkan bagian kepala yang baru, sehingga akan menjadi dua individu baru dari satu cacing planaria. Nah, lalu untuk pembelahan biner sendiri itu terjadi pada bakteri ya. Bakteri dapat melakukan pembelahan secara vegetatif, membentuk atau menghasilkan dua buah sel anakan yang baru. Dan nanti sel anakan ini juga akan membentuk beberapa sel anakan lainnya. Nah, ini disebut dengan pembelahan biner. Nah, lalu konjugasi itu merupakan peristiwa yang dialami oleh bakteri juga. Tapi konjugasi ini lebih dikenal dengan proses transfer materi genetik melalui suatu alat yang dinamakan dengan vili. Satu bakteri akan mentransfer materi genetik lainnya pada bakteri lainnya menggunakan suatu alat yang dinamakan dengan vili. Vili akan bergabung dan akan membentuk suatu jembatan untuk menyalurkan materi genetiknya. Nah, penyaluran materi genetik ini berfungsi untuk rekombinasi antar materi genetik, sehingga nanti materi genetik ini akan menghasilkan suatu individu yang memiliki materi genetik berbeda dengan lainnya, yang fungsinya adalah untuk adaptasi terhadap lingkungan. Nah, ini merupakan salah satu bentuk evolusi dari bakteri untuk survive terhadap lingkungannya. Oke, kemudian soal yang nomor 5. Dalam siklus reproduksi virus, terdapat kondisi di mana virus menghancurkan sel inang untuk melepaskan virion baru ke lingkungan. Kondisi yang dimaksud adalah siklus reproduksi virus secara A. Lisogenik, B. litik, C. litik dan lisogenik, D. fase penggabungan. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu litik. Karena kata kuncinya adalah virus menghancurkan sel inang. Nah, menghancurkan sel inang ini disebut dengan peristiwa lisisnya sel. Dan peristiwa lisisnya sel ini merupakan bagian dari salah satu proses siklus litik pada suatu virus. Oke, lanjut soal yang nomor 6. Seorang siswa melakukan eksperimen yang berkaitan dengan kerja enzim protease. Enzim protease dapat bekerja secara optimum pada pH 8 dan pada suhu 37 derajat Celcius. Prosedur yang akan digunakan dalam eksperimen meliputi 1. Menambahkan jumlah enzim protease, 2. Menambahkan lebih banyak substrat, 3. Mengoptimalkan pH pada kisaran 8, 4. Meningkatkan suhu di atas 40 derajat Celcius. Prosedur yang tepat digunakan dalam eksperimen untuk meningkatkan hasil pencernaan protein adalah A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, dan D. 1 dan 4. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. 2 dan 3. Nah, mengapa?
Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama, menambahkan jumlah enzim protease. Nah, kita tahu bahwa kerja enzim itu spesifik dan bersifat bolak-balik ya, atau reversible. Oke, sehingga ketika kita hanya menambahkan enzim tanpa disertai menambah substrat yang baru, nanti tidak akan meningkatkan hasil pencernaan protein. Nah, sehingga hanya menambahkan jumlah enzim akan tidak mempengaruhi produk dari hasil pencernaan. Nah, kemudian yang kedua, menambahkan lebih banyak substrat itu betul karena enzim akan mengkatalisis substrat yang ada pada lingkungan. Kemudian mengoptimalkan pH pada kisaran 8, yaitu memang enzim protease ini memiliki pH optimum pada pH 8, sehingga sesuai. Kemudian yang keempat, meningkatkan suhu di atas 40 derajat Celcius. Nah, ini kurang tepat karena suhu optimum yang digunakan untuk aktivitas enzim protease itu berada pada kisaran suhu 37 derajat Celcius. Jadi jawaban yang tepat adalah yang 2 dan 3. Oke, selanjutnya ke nomor 7. Salah satu dampak negatif dari penanaman tanaman kapas anti serangga bagi ekosistem adalah A. Meningkatkan plasma nutfah, B. Tanaman kapas lokal menjadi punah, C. Produksi kapas meningkat, dan D. Populasi serangga meningkat. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B. Tanaman kapas lokal menjadi punah karena tanaman kapas anti serangga itu merupakan tanaman transgenik ya, transgenik. Nah, di mana tanaman transgenik ini diproduksi dengan metode rekayasa genetika. Nah, hasil dari rekayasa genetika ini akan menghasilkan varietas atau spesies yang baru. Nah, contoh spesies baru atau varietas baru itu adalah tanaman kapas anti serangga tadi. Nah, ketika tanaman kapas anti serangga diintroduksikan pada ekosistem yang baru, nanti akan menghilangkan tanaman-tanaman kapas yang sudah ada, yaitu tanaman kapas lokal, sehingga nanti lama-kelamaan akan menjadi punah. Oke, lanjut soal yang nomor 8. Virus merupakan parasit obligat intraseluler yang tidak dapat hidup dan berkembang biak di luar tubuh inang. Oleh karena itu, untuk mengembangbiakan dan memelihara virus dibutuhkan medium khusus berupa A. Air kaldu, B. Agar, C. Embrio ayam hidup, dan D. Ekstrak kentang dan agar. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Karena ciri virus yang paling utama adalah parasit obligat intraseluler. Jadi, virus itu membutuhkan sel hidup untuk berkembang biak, sehingga jika tidak ada sel hidup maka virus tidak akan berkembang biak karena virus tidak memiliki mekanisme metabolisme, karena metabolismenya sendiri akan diambil dari sel yang hidup. Nah, jadi untuk air kaldu, agar maupun ekstrak kentang dan agar itu bukan termasuk media untuk mengembangbiakan dan memelihara virus. Selanjutnya nomor 9, kelompok cacing berikut ini yang cara penularannya melalui kulit dan makanan adalah A. Cestoda dan nematoda, B. Turbellaria dan nematoda, C. Turbellaria dan cestoda, D. Trematoda dan nematoda. Oke, jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa? Karena dari beberapa cacing ini, contohnya cestoda, nematoda, maupun trematoda memang termasuk pada filum Platyhelminthes. Nah, di mana Platyhelminthes ini memiliki ciri-ciri berupa tubuh yang pipih. Nah, di dalam filum Platyhelminthes ini memiliki beberapa kelas, contohnya cestoda, nematoda, dan trematoda. Nah, contohnya cestoda. Cestoda itu memiliki anggota spesies berupa Taenia solium misalnya, atau Taenia saginata. Nah, yang notabene cacing ini dapat menularkan infeksinya melalui makanan berupa daging yang tidak dimasak kemudian langsung dikonsumsi. Jadi ini berupa makanan cara penularannya. Nah, kemudian nematoda. Nematoda ini contohnya adalah Ascaris. Cacing Ascaris atau cacing yang sering membuat manusia atau orang itu menjadi
cacingan. Nah, cacing Ascaris ini dapat menular juga melalui makanan. Nah, jadi yang A kurang tepat. Nah, kemudian yang trematoda. Trematoda ini merupakan kelompok cacing isap. Cacing isap yang biasanya ini menghisap darah. Contoh spesiesnya adalah Ancylostoma duodenale atau cacing tambang duodenale yang tinggal atau menginfeksi duodenale manusia atau usus 12 jari. Nah, cacing tambang ini dapat menginfeksi manusia melalui permukaan kulit. Contohnya ketika para pekerja tambang itu tidak menggunakan alas kaki, sehingga cacing yang berada di tanah nanti akan masuk pada pori-pori permukaan kulit dan masuk pada saluran pembuluh darah dan juga masuk pada saluran pencernaan. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Trematoda dan nematoda. Oke. Kemudian soal nomor 10, ilmu biologi memiliki banyak percabangan ilmu berdasarkan objek yang dipelajarinya. Cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang burung adalah A. Zoologi, B. Anatomi, C. Ornitologi, dan D. Herpetologi. Oke, jawaban yang tepat adalah yang C. Ornitologi. Karena zoologi ini memang mempelajari tentang hewan, tapi secara umum ya, dan juga termasuk burung, tapi tidak secara khusus mempelajari burung. Kemudian anatomi itu mempelajari tentang struktur dan fungsi bagian tubuh. Kemudian herpetologi itu mempelajari tentang katak dan juga mempelajari tentang reptil. Oke. Terima kasih, mungkin itu dulu yang dapat saya bahas pada pembahasan bagian pertama tentang soal-soal asesmen kompetensi profesional guru mata pelajaran biologi MA. Nanti kita akan lanjut ke part yang berikutnya, yaitu part 2 dan seterusnya untuk membahas soal-soal berikutnya. Sekian, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.